19 November sampai 8 Desember itu Rp75.000 per karyanya. Pembayarannya bisa dikirim melalui ke nomor rekening BRI 15310101000303002 atas nama Komite Madrasah Aliyah Negeri 4 Bantul. Selanjutnya, setelah melakukan pembayaran, Ketua Tim wajib konfirmasi dan melampirkan bukti pembayaran ke nomor WhatsApp 08235093 atas nama Karima. Itu saya sendiri. Formatnya Marco hashtag 2, ini salah ya, harusnya Marco hashtag 2, underscore nama ketua, tim, underscore rekening atas nama siapa, ntar yang ngirim rekening atas nama siapa, habis itu underscore nama sekolah, underscore konfirmasi pembayaran. Di sini udah ada contohnya, jadi bisa kalian ikutin ya. Selanjutnya, pengumpulan full paper dalam bentuk PDF dikirim melalui link yang ada ini dengan format nama file Marco hashtag 2, full paper, nama ketua, asal sekolah, sama 3 kata pertama judul kalian. Contohnya ini pengaruh media air. Oke. Selanjutnya, pembayaran konfirmasi pembayaran dan pengumpulan full paper dimulai tanggal 21 Oktober sampai 18 November pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Itu yang batch pertama. Selanjutnya yang 19 November sampai 8 Desember itu batch kedua. Dengan yang tadi batch pertama itu Rp60.000 per karyanya, yang batch kedua itu Rp75.000 per karyanya. Selanjutnya, peserta juga beberapa dokumen tambahan antara lain yang pertama bukti pembayaran dengan format JPG atau JPEG atau PDF. Selanjutnya, lembar originalitas karya yang diberi materai 10.000 dan telah ditandatangani dengan format PDF lagi. Terus selanjutnya biodata peserta dan foto masing-masing peserta. Bagi peserta yang telah mengumpulkan full paper dan berkas kelengkapan, wajib konfirmasi ke nomor WhatsApp 0823 2356 5093. Selanjutnya, kita ke sistematika penulisan. Yang pertama, cover. Covernya ini terdiri dari judul dan subtema, diketik dengan huruf kapital, menggunakan font Times New Roman dengan size 16 piti kecuali subtema itu 14 ya. Pasti paragraf satu dan rata tengah dikenal. Nah, ini contoh covernya ya. Jadi ini ada judulnya, ada logo sekolah, terus ada tulisan LKTI Nasional Marco 2023 harusnya. Disusun oleh tim dari ketua ke anggota 1 dan anggota 2. Selanjutnya ada nama sekolah, kota asal, sama tahun penulisan.
Saya coba ngomong off dulu. Share screen-nya ngomong stop share screen. Nah, ini di sini Pak. Coba share ulang share screen. Nah, selanjutnya itu lembar pengesahan. Maaf Kak, bisa di-share itu soft filenya ini. Gimana? Lembar pengesahan, halaman pengesahan memuat judul, identitas ketua kelompok, itu nama lengkap ketua kelompok, nomor induk siswa, asal instansi, nomor telepon, dan email. Terus selanjutnya ada jumlah anggota kelompok serta identitas guru pembimbing. Jadi ada nama lengkap, NIP pembimbing, alamat rumah, dan nomor telepon. Halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua kelompok dan guru pembimbing. Diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan. Contohnya, lanjut ya, nanti contohnya kita kasih di akhir. Selanjutnya ada lembar orisinalitas. Lembar pernyataan orisinalitas karya menyatakan bahwa karya tulis yang diajukan belum pernah dipublikasikan dan diikutsertakan dalam kompetisi serupa dengan materi 10.000 yang ditandatangani oleh ketua kelompok. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi karya tulis berisi daftar isi dapat ditambahkan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran bila kalian pakai gambar ya, gambar, tabel, dan lampiran. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak bisa seperti yang kalian kumpulkan kemarin, yang bisa direvisi kembali yang telah kita review kemarin. Itu abstraknya bisa kalian revisi, terus kalian taruh di full paper. Selanjutnya bab pertama berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan. Bab 2 berisi uraian yang menunjukkan dasar teori dan konsep-konsep relevan yang digunakan untuk mengkaji penelitian, uraian mengenai pendapat, dan pemecahan masalah yang pernah dilakukan. Selanjutnya, bab 3, uraian secara cermat mengenai cara atau prosedur pengumpulan data atau informasi, pengolahan data atau informasi, analisis, pengambilan kesimpulan, serta rumusan, saran, atau rekomendasi. Selanjutnya, di bab keempat, berisi hasil dan pembahasan analisis permasalahan dan bahan solusi atau temuan penelitian yang didapat penulis. Analisis permasalahan didasarkan pada data atau informasi serta telaah pustaka untuk menghasilkan pemecahan masalah tentang hasil kajian, temuan, dan ide pengembangannya sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan. Selanjutnya, bab kelima berisi kesimpulan atau konsisten dengan rumusan masalah dan menjawab tujuan, dan saran ditunjukkan untuk penulis dan analisis selanjutnya. Yang terakhir ada daftar pustaka. Nanti kita tunjukkan di selanjutnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Oke, buat teman-teman yang mau tanya, silakan langsung ditanyain ke kakak panitia yang barusan ngejelasin, atau bisa juga ya kalian ketik pertanyaannya di meeting chat. Thank you.
chat pertanyaan, bisa chat juga, bisa masuk. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di room chat aja ya. Buat yang malu bertanya langsung, bisa di room chat aja. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke penulisan full papernya ya. Yang pertama itu, karya tulis merupakan karya orisinil buatan peserta yang belum pernah atau sedang diikutsertakan dalam perlombaan lain. Jadi harus karya tulisnya ini harus buatan kalian yang belum pernah diikutsertakan dalam lomba lain ya. Selanjutnya bahasa Indonesia yang digunakan harus baku dengan tata bahasa dan ejaan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Petunjuk pengetikan, naskah diketik pada kertas ukuran A4, jenis huruf Times New Roman, ukuran 12, dan spasi 1,5. Margin penulisan sisi kirinya 4 cm, sisi kanan bawah dan atasnya 3 cm. Jarak pengetikan bab, subbab, dan rinciannya, jarak pengetikan antara bab dan subbab dan kalimat di bawahnya 1,5 spasi. Bab dan judul bab diketik rata tengah atau center, menggunakan huruf kapital, dicetak tebal atau bold, dan tanpa digaris bawahi ya. Judul subbab dan anak subbab ditulis dari samping kiri, huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf kapital kecuali kata-kata yang dari dan. Pengetikan kalimat awal alinea diketik menjorok 5 poin atau 1,25 cm. Pengetikan kutipan langsung lebih dari 3 baris diketik 1 spasi menjorok ke dalam, semuanya tanpa diberi tanda petik. Setiap bab diketik pada halaman baru. Oke. Selanjutnya ini ada ketentuan poster. Jadi poster yang dimaksud itu adalah media informasi untuk mendeskripsikan rangkaian penelitian yang memuat judul, nama peneliti, nama sekolah, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, metode penelitian, data dan analisis, serta kesimpulan dan saran secara ringkas dan jelas. Unsur visualisasi poster terdiri atas huruf, gambar, tabel, dan warna yang ditata secara estetik, informatif, dan komunikatif. Komponen poster terdiri atas kutipan, foto, gambar, dan ilustrasi diutamakan dari dokumen peneliti atau pribadi. Jika komponen tersebut diperoleh dari sumber lain, harus disertai sumbernya. Jadi, ukuran posternya itu A2, harus ukuran maksimumnya 5 MB, format posternya PDF, terus mencantumkan logo Marco dan Milan. Jadi ada contohnya ya, sebentar. Jadi di sini ada nama judul penelitian kalian, ada nama kalian, terus di bawahnya ada latar belakang. Latar belakangnya itu berisi poin-poin penting masalah dari penelitian kalian. Selanjutnya ada rumusan masalahnya, ada tujuan penelitian, ada metode penelitian, ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu ada kesimpulannya. Jadi kalian di tahap ini wajib mengumpulkan full paper dan poster. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Oke, untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan tentang penulisan full paper dan posternya, bisa langsung ditanyakan ke kakaknya ya. Mungkin ada yang kurang jelas yang di bagian mana. Kalian bisa langsung tanya dengan on cam, terus sebutin juga kalian dari asal sekolah kalian dari mana. Terus atau misal, oh ini udah ada pertanyaan nih. Kalian bisa langsung ke itu ya, ke meeting chatnya. Oke.
Kak mau tanya, nanti jika sudah pengumuman dan finalnya itu berdasarkan berkategori bidang atau campur, cuma 6 kelompok dari semua bidang yang juara. Terima kasih. Untuk Kak Karima bisa dijawab? Izinkan menjawab. Jadi di grand final itu ntar yang lolos itu campur semua bidang ya, nggak cuman. Jadi semua bidang itu ntar diambil 6 kelompok. Jadi nggak per bidang diambil gitu, enggak. Jadi semuanya dijadiin, ntar kita pilih sampai menjadi 6 kelompok. Oke, sudah dijawab ya sama kakaknya. Apa ada yang lain lagi dari adik yang lain tentang penulisan wallpaper dan posternya mungkin? Silakan yang mau bertanya, boleh? Atau mau ada bagian yang diulang? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, izin bertanya Kak, untuk logo yang dicantumkan di poster itu bisa diakses di mana ya? Karena tadi sebelumnya juga ada yang nanya nih, logonya belum ada di registrasi. Silakan Kak. Oke. Izin menjawab, buat logo di poster itu nanti kita kirim di grup ya. Setelah technical meeting ini nanti kita kirim logo-logo buat kalian cantumkan di poster. Gitu. Terus ini. Oke, lanjut Kak. Ini ada yang nanya lagi. Pengumpulan terakhirnya kapan ya Kak? Tolong diulangi. Pengumpulan terakhir itu kan ada 2 batch. Batch yang pertama itu yang 21 Oktober 21 Oktober sampai 18 November. Itu yang batch pertama. Ntar ada batch yang kedua itu dari tanggal 19 November sampai 8 Desember. Jadi masih ada waktu banyak buat kalian ngelanjutin full paper atau posternya. Ya, itu tadi ya jawaban dari Kakak Karima yang untuk pertanyaan kapan terakhir pengumpulan. Jadi buat adik-adik semuanya yang lagi ngerjain full papernya nih bisa dimaksimalin dengan tanggal-tanggal itu ya. Itu em, tanggal yang emang cukup banget buat kalian melanjutin full paper kalian dan em, membuat yang semaksimal mungkin. Oke? So, ada pertanyaan lagi? Silakan yang mau mengajukan. Atau ada bagian yang harus dijelaskan lagi dari penjelasan yang udah dijelasin sama Kak Karima tadi tentang penulisan full papernya tuh gimana sih? Atau ada syarat-syarat yang harus diulangi lagi mungkin yang kurang jelas gitu. Kalian bisa tanyain kok. Oke, Kak, ini ada pertanyaan nih. Bedanya yang batch 1 sama batch 2 apa ya? Boleh dijawab untuk Kak Karima? Jadi izin menjawab, jadi perbedaan batch 1 sama 2 itu jadi kalau misalkan kalian belum selesai di tanggal batch pertama, jadi masih ada batch yang kedua. Jadi sengaja dibikin lama biar kalian masih ada waktu buat bikin posternya. Ada pertanyaan lagi? Oke, ini ada nih Kak. Posternya itu tata cara bikinnya kayak gimana Kak? Isinya apa aja? Soalnya tadi nge-like. Bisa dijelasin lagi untuk Kak Karima? Aku share ulang lagi ya sebentar. Jadi di posternya itu
kalian cantumin judul penelitian kalian, terus ada nama kalian, nama ketua, nama anggota pertama, nama anggota kedua, terus isinya itu intinya ada yang pertama itu ada latar belakang. Jadi kalian bisa cantumin poin-poin permasalahannya aja, nggak harus secara menyeluruh panjang itu enggak. Jadi poin pentingnya aja dari masalah penelitian kalian. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Seperti biasa, rumusan masalah itu maksimal 3, ada 3 pertanyaan. Terus tujuan penelitian itu kan jawaban dari rumusan masalah kalian. Selanjutnya itu ada metode penelitian kalian, bisa divariasi, bisa pakai gambar atau pakai tabel atau pakai animasi lainnya. Terus ada hasil dan pembahasan. Yang terakhir itu kesimpulan. Cukup? Atau ada mau tanyain lagi? Oke, itu tadi ya sudah dijawab sama Kak Karima untuk yang tata cara pembuatan posternya. Terus ini Kak, ada yang tanya untuk penilaian dan pembayaran batch 1 dan 2 sama tidak ya? Mohon dijawab ya Kak. Boleh. Pembayaran ini nggak ada. Pembayarannya itu beda ya. Yang batch pertama itu tadi sebesar Rp60.000. Yang batch kedua itu Rp75.000 per karyanya. Selanjutnya yang tentang penelitian oleh Pak Ignas selaku pembimbing. Ya, silakan untuk Pak Ignas selaku koordinator Marco untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqna Hibatullah. Saya adalah koordinator Marco Manumbayu Research Competition yang kedua. Saya akan sedikit menjelaskan tentang penilaiannya. Jadi di batch 1 ataupun batch 2 itu tidak ada perbedaan penilaian dari segi apapun. Hanya yang membedakan masalah pembayaran saja. Di batch pertama 60.000 dan di batch kedua 75.000, sehingga tidak ada perbedaan penilaian. Asalkan karyanya dikumpulkan tepat waktu sebelum batas yang telah ditentukan oleh panitia, maka akan masuk ke penilaian. Dan nantinya full paper kalian akan dinilai oleh 3 dewan juri sekaligus. Itu ada di bidang expertnya masing-masing dan nanti akan diakumulasikan. Akumulasinya nanti itulah yang akan kalian terima dan menjadi patokan kita, panitia, untuk mengambil 6 terbaik dan akan mengikuti final di Manfaat Bantul secara offline. Lalu untuk hari H nanti penilaiannya langsung akan kita technical meeting-kan lagi setelah pengumuman lolos finalnya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan. Ya, jadi itu tadi ya teman-teman untuk yang bertanya apakah penilaiannya tuh berbeda atau enggak. Jadi ya sudah terjawab oleh Pak Ignas sebagai koordinator Marco. Oke, ada lagi nih pertanyaan. Kak, tidak ada penilaian kategori best paper. Boleh dijawab? Izin menjawab, untuk kategori best paper nggak ada ya. Jadi kita adanya best poster. Jadi kalian bisa maksimalin bikin poster yang bagus. Nanti bisa ada masuk kategori best poster. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Oke, teman-teman, boleh nih kalau misalnya mau ngajuin pertanyaan lagi, sesi tanya jawabnya masih dibuka dan kalian bisa langsung tanyain aja secara langsung atau kalian juga bisa untuk ketik pertanyaan kalian di meeting chat. Dan jangan lupa ya nanti untuk mengisi link yang ada di meeting chatnya itu untuk sebagai daftar hadir. Ya, ada lagi pertanyaan. Untuk posternya terakhir dikumpul kapan ya, Kak? Jadi untuk posternya itu dikumpulnya bareng sama full paper. Jadi di link pengumpulan full paper itu nanti akan ada kalian masukin posternya di situ juga. Jadi bareng ya full paper sama poster itu jadi satu link, kalian masukin full paper gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke.
Ini Kak ada yang nanya. Oke, maaf. Ini ada yang bertanya lagi. Kak, untuk pembayarannya dilakukan setelah pengumpulan full paper atau bagaimana ya? Izin menjawab, pembayaran pengumpulan full paper itu nanti kan di link pengumpulan full paper akan ada bukti transfer juga. Jadi otomatis kalian transfer dulu, baru kalian ngirim sekalian sama ngirim buktinya ke link pengumpulan full paper. Jadi kalau mau kalian ngumpulin full paper, jadi bayar ya, langsung bayar apa ditransferkan. Jadi kalian kalau belum kira-kiranya masih bingung nih mau kapan ngumpulinnya, jadi kalau bisa jangan transfer dulu. Jadi kalian transfer kalau emang udah fix kalian mau ngumpulin full paper gitu. Oke, pertanyaannya sudah terjawab oleh Kak Karina. Apakah ada dari teman-teman semuanya yang mau bertanya lagi? Oke, ada yang nanya nih Kak. Kak, apa bedanya full paper sama posternya? Silakan Kak, dijawab. Oke, sedikit membantu Kak Karima untuk menjawab. Jadi yang dikumpulkan nanti ada dua ya. Yang pertama adalah full paper. Full paper itu laporan penelitian kalian. Jadi kemarin kalian sudah mengirim abstrak, lalu akan kalian teruskan untuk melaporkan bentuk penelitiannya. Saya mungkin tidak akan menjelaskan karena mungkin teman-teman semua udah paham bahwa full paper itu terdiri dari bab 1, 2, 3, 4, 5, dan daftar pustaka. Lalu untuk poster itu berbeda. Posternya tadi sudah di-share oleh Kak Karima ya. Jadi poster itu mini full paper. Jadi dari full paper itu bisa dirangkum, lalu kalian buat sekreatif mungkin dengan desain kalian masing-masing, lalu nanti itu juga dikumpulkan. Jadi sifatnya wajib semua, jadi full paper dan posternya. Begitu? Apakah sudah terjawab? Oke, teman-teman buat yang tadi nanya bedanya full paper dan poster, barusan sudah dijawab oleh koordinator Marco. Jadi ya, semoga itu bisa menjawab ya tentang bedanya apa sih full paper dan poster. Dan semoga kalian juga bisa memaksimalkan poster kalian dan full paper kalian juga, supaya nanti hasilnya juga maksimal. Oke, ada yang nanya lagi. Untuk batch 1 sama 2 itu perbedaan dari isi makalahnya apa ya, Kak? Silakan, Kak, untuk dijawab. Jadi izin menjawab ya, untuk batch 1 sama 2 itu nggak ada perbedaan dari isi makalahnya. Jadi itu cuman perbedaan masa tenggang waktu kalian ngirim. Jadi kalau kalian telat, ternyata full paper kalian belum selesai di batch pertama, kalian masih bisa ngirim di batch yang kedua dengan perbedaan nominal pembayaran. Jadi gitu ya, nggak ada perbedaan dari isi makalah. Cuman masa tenggang waktu kalian ngirim full paper dan poster. Gitu. Sudah terjawab? Oke. Terima kasih Kak Sering tanya Karima lagi. yang udah menjawab. Jadi itu tadi ya guys, untuk perbedaannya itu nggak ada di perbedaan makalahnya, sama sekali nggak ada, cuman ada di tanggal dan pembayarannya aja. Oke, next pertanyaan selanjutnya nih Kak. Izin bertanya Kak, misalnya penelitiannya itu outputnya alat, nah pas ngumpul full paper, apakah ada ketentuan alatnya harus jadi dulu atau bagaimana ya? Silakan untuk dijawab mungkin. Oke, untuk penelitian yang membuat alat atau mengembangkan alat, maka hanya disertakan saja dokumentasinya dalam lampiran nantinya. Jadi, seperti lomba-lomba karya tulis lainnya, jika waktu pengumpulan full paper itu penelitiannya membuat alat, silahkan didokumentasikan sejelas mungkin. Alangkah lebih bagus lagi ketika nanti final, alat tersebut juga bisa dibawa dan dipresentasikan. Itu akan mempengaruhi penilaian waktu presentasi. Tapi untuk waktu full paper, semua dalam bentuk foto ataupun dokumentasi. Itu saja. Oke, jadi untuk pertanyaan barusan sudah dijawab oleh koordinator Marco. Silakan untuk teman-teman yang lain, kalau misalnya memang ada pertanyaan yang bagian full paper atau bagian poster yang belum jelas untuk bisa ditanyakan.
Kalau memang misalnya tadi ada penjelasan dari Kak Karima atau dari Pak Inas selaku koordinator Marco yang belum jelas di kalian, kalian bisa tanyain langsung kok, nggak apa-apa. Atau kalian juga bisa chat di meeting chatnya dan akan saya bacakan, terus nanti bakal dijawab sama kakak panitianya juga. Bilang aja Jas, nanti kalau Oke teman-teman, buat yang hari ini belum bisa hadir atau ada berhalangan hadir, kita nanti bakal upload ini ke YouTube-nya Manfaat Bantul. Kalian bisa cek langsung di sana. Atau misal emang ada nih pertanyaan dari kalian, kalian bisa tanyain aja di grup yang udah kalian join kemarin. Atau kalau misalnya mau tanya di grup, jawabnya juga nggak apa-apa. Di kontak personnya nanti bisa chat ke aku atau ke Kak Karina. Oke, teman-teman semuanya, aku mau mastiin sekali lagi untuk kalian, apakah ini udah beneran nih, udah fix, udah yakin banget nih sama penjelasannya, atau ada yang perlu ditanyain lagi nggak? Yang mau tanya-tanya gitu, misal tadi penjelasannya Kak Karima tersendat-sendat, atau karena kendala dari sinyal atau apa yang sampai terputus gitu, dan mungkin belum jelas dari kalian, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, aku mau ngingetin sekali lagi ya buat teman-teman yang hadir hari ini untuk ngisi link yang ada di meeting chat, ada yang di room chat, kalian bisa isi link daftar hadir di situ ya. Jangan lupa. Oke, ada pertanyaan lagi nih untuk kakaknya. Setelah pengumpulan full paper langsung final atau ada yang lain, Kak? Silakan untuk Kak Karima. Izin menjawab, setelah pengumpulan full paper langsung nanti akan ada ini ya, langsung ke final. Jadi ntar akan kita infokan yang masuk ke tahap final akan kita infokan di Instagramnya Marco. Jadi gitu. Ada lagi yang mau ditanya sebelum berakhir technical meeting kita hari ini? Oke, itu ada yang chat, mohon maaf, izin bertanya. Silakan untuk disampaikan pertanyaannya. Dari SMP Negeri 12 Yogyakarta. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau pembayaran itu dilakukan sebelum atau sesudah pengumpulan makalah ya? Oke Kak, silakan dijawab. Oke, izin menjawab. Pembayaran itu sebelum mengumpulkan makalah ya, karena di link pendaftaran full paper itu nanti akan ada format tentang bukti pendaftaran, bukti ya pembayaran. Jadi kalian bayar dulu, terus disimpan buktinya, baru kalian masukin ke link
yang link pengumpulan full paper. Jadi nanti di situ ada formatnya buat pengumpulan bukti pembayaran. Oke, sudah terjawab ya untuk yang pembayaran itu dilakukan sebelum atau sesudah pengumpulan. Jadi pembayarannya itu dilakukan waktu kalian memang sudah fix sama full paper kalian bisa langsung melakukan pembayaran dan bukti pembayarannya nanti dicantumkan di situ. Oke Kak, ada pertanyaan lagi nih. Yang masuk final itu berapa kelompok atau berapa tim ya Kak? Izin menjawab, buat yang lolos tahap final itu nanti ada 6 tim. Jadi ntar ada 6 tim ya yang lolos ke tahap final dan akan presentasi secara offline di Manfaat Bantul. Gitu. Oke, sudah dijawab ya pertanyaannya untuk berapa kelompok yang akan masuk ke final. So, buat adik-adik atau teman-teman Sobat Marco semuanya, supaya bisa memaksimalkan full papernya, memaksimalkan posternya lagi, supaya nanti kalian bisa terpilih dan ikut final di Manfaat Bantul. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, buat teman-teman semuanya yang emang tadi ada kendala atau suara kita kurang jelas atau bagian yang emang belum tersampaikan dengan jelas, teman-teman bisa langsung tanyain aja ke kita secara langsung atau bisa lewat meeting chat yang sekarang ini nanti aku bacain dan bakal dijawab sama Kak Anima. Atau kalian bisa tanya ke grup chat yang itu, yang udah kemarin kalian join. Atau kalian juga bisa nih, kalau misalnya emang malu tanya di grup, kalian bisa hubungin kontak person yang ada di poster kemarin. Itu ada nomor aku sama nomornya Kak Arima. Jadi kalian bisa tanya langsung. Gitu. Dan untuk QuickBook-nya itu udah ada di grup Marco Polo Fest. Kalau misalnya dari keterangan di QuickBook itu ada yang teman-teman kurang jelas atau belum dimengerti sama teman-teman semuanya, bisa ya langsung ditanyain di grup chatnya atau bisa langsung chat juga. Jadi tidak ada miskom. Oke, Kak ada yang tanya lagi. Untuk pengelompokan batch 1 dan 2 ada di mana ya? Bisa dijawab, Kak? Izin menjawab. Jadi sebenarnya batch 1 itu kan dari tanggal 21 Oktober sampai 18 November. Itu jadi bukan pengelompokan kalian mau kalian disuruh kirimnya di batch pertama atau kedua. Jadi itu terserah kalian selesai full papernya itu di tanggal berapa. Jadi kalau kalian ngirim ngirim di tanggal 21 Oktober sampai 18 November, berarti kalian kena di batch pertama dengan biaya 60.000 per karya. Sedangkan kalau kalian ngirimnya itu di tanggal 19 November sampai 8 Desember 2023 ini, berarti kalian masuk ke batch yang kedua dengan biaya 75.000 per karya. Jadi gitu ya, nggak ada pengelompokan. Kalian itu nanti bakal masuk di batch 1 atau 2. Jadi itu kalian selesai pengumpulan full papernya di tanggal berapa, jadi kalian masuk di batch yang itu ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas nanti masih bisa ditanyakan lagi. Oke, teman-teman, kalau misalnya memang dari teman-teman juga ada yang belum jelas atau suaranya tadi waktu menjelaskan itu kurang terdengar, teman-teman semuanya bisa langsung menanyakan aja ya di room chat-nya atau bisa menanyakan secara langsung juga.
Oke, teman-teman. Ah, mungkin kalian ada yang bingung ya tentang batch 1, batch 2 tuh gimana sih? Apa sih bedanya? Kok ada batch 1, batch 2 juga? Em, untuk itu nanti bakal dijelasin sama koordinator Markonya langsung. So, untuk Bapak Igna dipersilakan. Oke, oke. Jadi untuk batch 1 sama batch 2 itu nggak usah bingung ada bedanya atau enggak, sama saja. Gambarannya seperti ini. Ketika kalian mendaftarkan diri untuk menjadi peserta didik ataupun hal lain yang kaitannya dengan pendaftaran, itu kan ada gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, bedanya cuma kayak gitu. Jadi di gelombang 1 atau gelombang 2 itu yang membedakan hanya biaya pendaftaran. Di gelombang 1 biaya pendaftarannya 60.000. Di gelombang 2 pendaftarannya 75.000. Jika kalian sudah bisa misalkan menyelesaikan full paper kalian dan posternya pada batch pertama sampai tanggal yang ditentukan, maka langsung kalian kumpulkan, maka kalian terkena biaya 60.000 saja. Tapi kalau kalian melewati batch 1, misalkan eh, full paper kalian belum selesai, itu bisa kalian daftarkan di batch kedua nanti dengan biaya yang beda, sedikit lebih mahal, yaitu 75.000. Jadi untuk batch 1 ataupun batch 2 itu sebenarnya tidak ada perbedaan apapun, hanya kaitannya dengan rincian pembiayaan saja. Itu ada yang masih bingung soal batch 1 sama batch 2? Oke, teman-teman, itu tadi barusan sudah dijelaskan tentang perbedaan dari batch 1 dan batch 2 itu apa aja. Jadi, sama sekali tidak ada perbedaan di pengelompokannya atau dari penelitiannya. Jadi, kalian cuman di waktu dan pembayarannya saja. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak nih? Dari adik-adik atau dari guru pembimbingnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi tentang full paper? Atau ada yang mau tanya full paper itu apa? Atau gimana step-stepnya? Mau diulangi lagi? Oke, kalau memang udah nggak ada lagi pertanyaan dari teman-teman juga, dan kalian juga sudah cukup jelas, kita akan tutup sesi tanya jawabnya, dan kalian kalau misalnya memang benar-benar nggak mau tanya di sini, atau kalian bisa mau nanya lagi nih, ada yang kurang jelas setelah kalian buka notebooknya, kalian silakan tanya di grup, atau kalau misalnya memang kalian malu untuk tanya di grup, kalian bisa tanya langsung atau japri ke kontak person yang ada di posternya ya. Nanti bakal aku atau Kak Karima yang jawab. So, karena udah tidak ada pertanyaan lagi, jadi sesi tanya jawabnya kita tutup ya. Oke. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya, saya selaku MC pada siang hari ini mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya, untuk Bapak Ibu Guru Pembimbing juga yang telah hadir di technical meeting Marco 2023 dan sudah meluangkan waktunya juga. Dan aku harap kalian bisa memaksimalkan di full paper dan posternya supaya kita nanti bisa ketemu langsung di Manfaat Bantul untuk presentasi ya. Oke. Sekian dari aku. Mungkin ada tambahan dari Kak Karima atau dari Pak Ikna? Mungkin sebelum kita akhiri ya, boleh kita minta dokumentasi terlebih dahulu. Jadi kepada teman-teman semua bisa on cam, mungkin di on cam sebentar saja, mungkin 1 menit
kita akan dokumentasikan kegiatan pada siang hari ini. Silahkan dimohon untuk semuanya bisa on cam ya. Semuanya bisa on cam dulu. Di sini ada 2 tangkapan layar, jadi nanti saya akan men-screenshot ini 2 kali ya. Jadi karena di sini sampai pesertanya sekitar 46 sehingga harus 2 tangkapan layar sehingga teman-teman semua harus antri dulu. Oke, untuk tangkapan yang pertama ya, saya hitung 1, 2, ayo bentar, masih ada yang kameranya buram. Oke, teman-teman, boleh ya di-onin kameranya. Yo, 1, 2, 3. Oke, sekarang tangkapan yang kedua ya. Jadi on cam terus, kalian nggak tahu ada di kamera yang keberapa. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di acara technical meeting Marco. Silakan saya kembalikan lagi ke M. Oke, selesai sudah acara technical meeting pada hari ini. Aku mengucapkan pengen bilang semangat buat adik-adik semuanya. Kita sebagai peneliti muda harus punya banyak inovasi dan harus bisa mengembangkan itu juga. So, semangat.